Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-9 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima seluruh amal baik kita, diampuni kekurangan-kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah menambah semangat, menambah kesehatan, menambah keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengambil ya kemanfaatan dan pahala yang besar di hari-hari Ramadan berikutnya. Dan kita mengambil wadifah yang suro, yang kecil ya, yang kita nggak membaca yang besarnya karena memang waktu juga sangat terbatas. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di bulan Ramadan ini. Maka saya langsung dari setelah surat Al-Baqarah, 10 ayat dalam surat Al-Baqarah, kita masuk ke surat Al-Ikhlas. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah keluar dalam satu malam. Terus beberapa sahabat mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencari Rasulullah untuk minta didoakan. Ketika sudah ketemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah nanya, apa kalian sudah berdoa? Kami diam aja. Setelah itu Rasul mengatakan, kul, katakanlah. Kami juga diam. Rasul mengatakan lagi, kul, katakanlah. Kami juga diam, nggak tahu apa yang harus kami katakan. Rasul mengatakan lagi, kul, katakan. Akhirnya kemudian para sahabat memberanikan bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami katakan? Maka kemudian beliau mengatakan, qul huwallahu ahad. Dan dua surat setelahnya yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Beliau mengatakan barang siapa yang membaca tiga qul ini, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Artinya dicukupkan dari berbagai hal. Mungkin pahalanya juga dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari syaitan. Karena itulah maka tiga surat ini termasuk tiga surat yang istimewa dan banyak diulang-ulang, baik di malam hari menjelang tidur, kemudian di pagi hari kita baca, setelah sholat juga kita baca, bahkan sebagian umat Islam menjadi surat favorit yang dibaca ketika sholat sendirian. Karena memang dihafal pasti, kemudian mudah dicerna, pendek, maka memang sangat indah untuk kita baca. Dan dalam beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar ini masing-masing dibaca 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq juga 3 kali, qul a'udzu birabbin nas juga 3 kali. Mungkin ada juga yang membacanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 1 kali, kemudian dibaca lagi 3 surat langsung 3 kali, 3 surat langsung 3 kali, sehingga jumlahnya juga sama. Yang penting masing-masing dibaca 3 kali. Namun dalam beberapa riwayat yang saya baca, lebih baik qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, tentu yang pertama perlu kita resapi qul huwallahu ahad. Ini unik. Para ulama menyatakan nama surat ini surat Al-Ikhlas. Biasanya nama surat itu itu ada lafaz yang ada di dalam surat itu terkait dengan nama itu. Misalnya surat Al-Baqarah, ternyata di dalam surat Al-Baqarah memang ada lafaz Al-Baqarah. Surat Ali Imran, ternyata memang di dalam surat Ali Imran ada nama Ali Imran. Surat An-Nisa juga sama, di dalam surat An-Nisa ada An-Nisa. Tapi surat Al-Ikhlas, di dalamnya nggak ada kalimat ikhlas. Inilah keistimewaan surat ini. Luar biasa. Tapi luar biasanya itu di mana? Di dalamnya kita dibimbing untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Baik dalam bentuk keyakinan maupun dalam bentuk tujuan dan orientasi. Karenanya kalau kita benar-benar memahami surat Al-Ikhlas ini, maka harusnya menumbuhkan keikhlasan. Dan seperti yang pernah kita bahas,
Doa pagi dan doa petang ini itu adalah semacam bimbingan, alarm dalam hidup kita agar kita ini nggak berpaling ke kanan, nggak berpaling ke kiri, lurus ke depan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Muqaddimah Risalah Al-Ma'surat, di mana wadifah ini bagian daripada Risalah Al-Ma'surat ini, penulisnya menyebutkan satu ayat, fafirru ilallah, berlarilah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berlari ini, coba bayangkan kalau kita mungkin waktu kecil dulu dikejar anjing misalnya. Maka ketika fokus berlari, itu udah nggak ingat mainannya, nggak ingat temennya, nggak ingat ini, nggak ingat ini, pokoknya fokus berlari. Dan karena itulah maka optimal, sehingga mungkin ada tembok tinggi di depannya itu dilompati gitu. Ketika sudah selesai melompat terus melihat temboknya, kok bisa saya melompati tembok setinggi itu? Kenapa? Karena fokus. Sehingga fokus itulah membuat kita tidak mempedulikan kehidupan ini, kecuali kehidupan itu bisa mengantar kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka baca surat Al-Ikhlas, resapi maknanya, dan mudah-mudahan membantu kita untuk fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Satu, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah tujuan kita bersama, dan kita berlari menuju kepadanya agar nanti pada saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditempatkan di tempat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan coba-coba berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan coba-coba menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat ada ajakan-ajakan untuk berpaling, ada iklan-iklan dari setan, pagi hari kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Insyaallah fokus kembali, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.